warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Kapten Astri Kustina Dewi, SST MSI MR. Saya salah satu dosen tetap program studi nautika di Politeknik Pelayaran Banten. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya ambil dalam video pembelajaran yaitu Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut P2TL dan Dinas Jaga 1. P2TL dan Dinas Jaga adalah mata kuliah lanjutan, di mana mata kuliah ini disajikan dalam semester 2 dan semester 3 program studi nautika di Politeknik Pelayaran Banten. Saat ini, taruna-taruni Politeknik Pelayaran Banten sedang menempuh semester 2, sehingga kami menyajikan P2TL dan Dinas Jaga 1. Pada kesempatan ini, saya juga akan menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester untuk P2TL dan Dinas Jaga. Adapun mata kuliah P2TL dan Dinas Jaga ini terdiri dari 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Capaian pembelajaran lulusan yang kedua, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Capaian pembelajaran lulusan yang ketiga, mampu menerapkan peraturan internasional untuk mencegah tubrukan di laut dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam jaga navigasi, mampu untuk memilih rute sesuai dengan ketentuan umum rute kapal. Dan capaian pembelajaran lulusan yang keempat, menguasai pengetahuan dan prosedur teknis dalam pelaksanaan Dinas Jaga Navigasi yang aman. Adapun beberapa capaian pembelajaran mata kuliah atau yang kita sebut sebagai CPMK, yang pertama yaitu mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian dalam penentuan posisi kapal dengan menggunakan observasi atau penilikan benda-benda darat secara mandiri. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, mampu menunjukkan kinerja dalam menentukan posisi kapal dengan menggunakan observasi atau penilikan benda-benda darat yang bermutu dan terukur. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, mampu menerapkan peraturan internasional untuk mencegah tubrukan di laut dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam jaga navigasi untuk memilih rute sesuai dengan ketentuan umum rute kapal. Dan capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat, mampu menguasai pengetahuan dan prosedur teknis pelaksanaan Dinas Jaga Navigasi yang aman. Dari adanya capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK 1 sampai dengan 4 ini, kemudian kita turunkan lagi menjadi sub CPMK, di mana ada beberapa sub CPMK, yaitu diantaranya yang pertama, mampu mengetahui dan mengaplikasikan seluruh peraturan internasional mencegah tubrukan di laut. Ini meliputi aturan 1 sampai dengan 25 untuk mata kuliah P2TL dan Dinas Jaga 1 yang tersaji di dalam semester 2 ini. Selain daripada itu, dalam RPS ini juga ada deskripsi mata kuliah secara singkat, di mana deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah P2TL dan Dinas Jaga ini mempelajari tentang bagaimana
cara menjaga keselamatan saat berlayar, dan menghindari tubrukan dengan menguasai peraturan internasional untuk pencegahan tubrukan di laut. Dan aturan ini secara internasional diberlakukan pada tahun 1972. Kemudian selain daripada itu juga prinsip-prinsip jaga navigasi, penggunaan rute sesuai ketentuan umum, teknik pilotage, dan pelaporan sesuai dengan prinsip umum sistem pelaporan kapal dan dengan prosedur VTS atau Vessel Traffic Services. Adapun bahan kajian yang digunakan dalam pembelajaran, kita gunakan yaitu International Regulation for Preventing Collision at Sea 1972. Kemudian kita juga menggunakan aturan dalam yang di bahasa Indonesiakan, bukunya P2TL dan Dinas Jaga, dan juga beberapa pustaka yang lain yaitu Cockroach EN, kemudian International Chamber of Shipping, ICF, OCMF, Cornish Meteorological Office untuk mariner atau untuk pelaut, dan juga beberapa buku ajar P2TL dan Dinas Jaga, dan juga beberapa video pendukung, misalnya safety video, instructor manual, ini part D of course. Kemudian ada beberapa artikel dan jurnal yang mendukung dalam pembelajaran ini. Adapun media pembelajaran yang digunakan pembelajaran ini karena terdiri dari SKS teori dan juga SKS praktek, maka pembelajaran disajikan di dalam kelas. Kemudian pembelajaran dengan Student Learning Center, kemudian juga terdiri dari tugas-tugas, tugas kelompok, dan juga tugas mandiri. Selain daripada itu, kita laksanakan praktek di simulator Full Mission Bridge Simulator yang ada di Politeknik Pelayaran Banten. Kemudian untuk mekanisme penilaian kami mengambil kriteria penilaian. Yang pertama dari kehadiran itu sebesar 10%, kemudian dari tugas itu 20%, kemudian ujian tengah semester 30%, dan juga ujian akhir semester sebesar 40%. Akumulasi nilai ini kemudian kita sajikan sebagai nilai akhir taruna-taruni pada mata kuliah P2TL dan Dinas Jaga semester 2. Adapun minggu ini kita sudah memasuki minggu ke-15, artinya ini adalah pertemuan yang terakhir. Jadi nanti saya akan menyajikan video pembelajaran secara langsung kepada taruna-taruni semester 2 kelas Nautika A. Nanti kita akan melihat pembelajaran P2TL dan Dinas Jaga di kelas terlebih dahulu, dan akan dilanjutkan dalam implementasi praktek pada Full Mission Bridge Simulator. Baik, kita lanjutkan pembelajaran dengan Nautika A di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita bertemu lagi pada pertemuan ke-15. Ini artinya sudah pertemuan yang terakhir sebelum Anda nanti melaksanakan ujian akhir semester, ya. Hari ini sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah saya sampaikan pada pertemuan di awal, maka hari ini pertemuan ke-15 yaitu terkait dengan Light, Shape, and Sound Signal, ya. Light, Shape, and Sound Signal ada pada rules atau aturan ke-20 sampai dengan ke-25, ya. Actually rules 1 until 20 ya Anda sudah bisa dan sudah dipelajari dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. So, hari ini kita akan belajar rules atau aturan 21 sampai dengan 25 sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah saya sampaikan pada awal pertemuan. Baik, sebelum kita memasuki ya ke agenda hari ini atau ke pertemuan hari ini, terlebih dahulu ya
saya akan menanyakan atau mereview terlebih dahulu pembelajaran yang sudah kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya. Ya, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah belajar aturan 1 sampai dengan aturan 20 P2TL dan Dinas Jaga 1 ya. Untuk semester 2 P2TL dan Dinas Jaga 1. Maka nanti kalau naik semester 3, kalau P2TL dan Dinas Jaga 1 ini lulus, maka Anda bisa mengambil mata kuliah P2TL dan Dinas Jaga 2 seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Baik, saya mau mengingat-ingat atau review terlebih dahulu ya. Rules number 13. Siapa yang bisa menjawab? Siapa nih? Wah, banyak. Ternyata masih banyak yang ingat. Oke, Taruna, apa nomor aturan 13? Aturan 13 itu overtaking, Bu. Overtaking. Terkait apa? Terkait untuk tentang kapal yang mendahului kapal lain. Iya, penyusulan ya. Good, very good. Oke, setelah aturan 13, kita mengingat-ingat lagi. Rules number 15, 15, siapa yang ingat? Oke, good. Crossing situation. Crossing situation, artinya? If we see another vessel coming up from our starboard, Good. we must give way vessel, and if we see another vessel coming up from our port side, we have to stand on vessel by maintaining speed, course, and direction. Very good ya. Jadi rules number 15, crossing situation, situasi bersilangan. Kamu itu termasuk kapal yang give way, memberikan jalan, ataupun kamu yang stand on vessel. Kamu kapal yang bertahan atau memberikan jalan. Ya, very good. Ada lagi. Kalau untuk rules number 10, 10, siapa yang masih ingat? 10. Ayo. Aturan 10, siapa yang masih ingat? Ayo. Ya, Rizky. Rule nomor 10 itu mengenai traffic separation scheme, di mana itu skema pembagian alur lalu lintas di laut. Ya. Rules number 10 yaitu tentang traffic separation scheme atau tata pemisah lalu lintas. Nah, aturan ini juga nanti kita akan implementasikan dalam pembelajaran praktek di simulator ya. Setelah ini kita akan belajar di simulator dengan skenario di Singapore Strait ya. Kalau skenarionya di Singapore Strait berarti kita akan revert kepada rules number 10. Di mana kalau aturan 10 itu kita harus bagaimana? Kalau berlayar di traffic separation scheme kita harus bagaimana? Sesuai dengan aturannya. Nah, makanya nanti kalau dalam pembelajaran praktek yang masih lupa-lupa sambil dibawa buku catatannya ya, dibawa buku catatannya. Oke, very good. Thank you very much kelas Nautical Alpha. Now we will continue to lesson 15 ya. Kita mau belajar terkait di sini saya berikan judulnya Toolkit Sensoris Perwira Jaga atau Officer on Watch ya, terkait dengan decoding visual. Bagaimana cara kita mempresentasikan atau membahasakan secara visual pada saat kita melihat misalnya kita sedang bertemu kapal head on situation ya, atau situasi yang berhadapan. Nah, oleh karena itu di sini keputusan navigasi di alur sempit di bawah tekanan membutuhkan respon instinktif. Selain daripada itu adalah ancaman fatalitas. Nih, faktor manusia dan kebingungan interpretasi sinyal adalah penyebab dominan kecelakaan maritim. Ini juga by jurnalnya Coffin et al. Tahun 2013. Nah, ini di sini kan disebutkan, ini kalau di radar itu kan seperti kapal ya, seperti kapal. Ini ada vessel A, target bearing 045, kemudian bearing jaraknya ya, range-nya itu 0,1 nautical mile. Di sini ada TCPA atau time closest point approach. Ya, ada closest point approach-nya. Jadi kalau kapal itu pada situasi atau bahaya tubrukan itu semakin mendekat, maka CPA atau closest point approach-nya akan semakin kecil dan TCPA-nya juga akan semakin pendek gitu. Waktunya semakin pendek, CPA-nya juga akan semakin, jaraknya juga akan semakin pendek.
Nah, seperti di sini, maka di sini adalah yang namanya collision point atau titik di mana kapal itu bisa tubrukan. Nah, karena itu kadang-kadang ya, apalagi kalau kita berbicara light, shape, and sound signal, isyarat lampu, sosok benda, dan juga isyarat bunyi. Isyarat lampu kadang-kadang kita salah menginterpretasikan gitu kan. Isyarat lampu, misalnya kapal itu sedang trouble engine. Kapal sedang trouble engine. Maka ya, kapal yang trouble engine itu termasuk kapal yang apa? Kapal yang misalnya kapal mesinnya sedang rusak nih. Dia adalah kapal yang sedang tidak dapat dikendalikan. Kapal yang tidak dapat dikendalikan itu ada pada rules nomor berapa? Good. Dia ada di rules number 27 atau 27. Dia ada di rule 27. Kalau dia adalah kapal yang tidak dapat dikendalikan, maka dia harus memberikan isyarat, ya, isyarat lampu. Isyarat lampunya apa? Kalau kapal yang tidak dapat dikendalikan, misalnya kapal sedang trouble engine, dia harus memberikan isyarat lampu. Isyarat lampunya sesuai dengan collision regulation, maka dia harus memperlihatkan two red signal in a vertical line. 2 lampu merah bersusun tegak. Ada ini? Saya bisa gambarkan? Ya. 2 lampu merah bersusun tegak. Selain daripada itu juga reaksi sensoris officer on watch. Nah, merah aja, merah. Ya, good sama hitam. Ya. Jadi lampu 2 lampu merah bersusun tegak. Nah, ini ada di lampu yang paling jelas terlihat bahwa kapal ini menyalakan 2 lampu merah bersusun tegak. Karena ini malam hari kan, kapalnya sedang trouble engine. Dia menyalakan 2 lampu merah bersusun tegak. Artinya kapal ini sedang tidak dapat dikendalikan. Nah, tidak dapat dikendalikannya karena apa? Karena dia sedang trouble engine. Nah, so kapal-kapal yang lain akan kemudian dia akan aware, oh ternyata kapal itu tidak dapat dikendalikan. Nah, even dia adalah kapal misalnya sedang crossing situation dengan kapal ini, dia harusnya kapal yang memberikan jalan, tetapi kalau dia memasang 2 lampu merah bersusun tegak, maka dia adalah kapal yang dikecualikan, dia menjadi yang stand on vessel, bisa ya. Atau misalnya kalau kapal yang menunjukkan tiga lampu merah bersusun tegak, artinya apa? Kapal yang menunjukkan isyarat lampunya 3 lampu merah bersusun tegak. Artinya kapal yang terkungkung oleh syaratnya atau constrained by her draft. Dia akan menunjukkan 3 lampu merah bersusun tegak. Nah, saya lanjutkan lagi di sini ya. Reaksi sensoris ya, secara visual atau visual assessment itu dia sight range. Nah, oleh karena itu kalau pada saat di awal itu kan ada tesnya. Tes buta warna, kemudian tes mata Anda itu dites apakah minus dan lain sebagainya. Itu karena di laut itu seperti itu. Jangan sampai salah menginterpretasikan tadi lampunya merah kelihatannya hijau, bahaya kan di kapal. Kemudian auditory alert, pendengaran ya. Kemudian emergency response. Collision regulation itu bukan sekedar regulasi, melainkan bahasa operasional untuk bertahan hidup di laut gitu. Kan ada ini collision regulation itu kan internasional, aturannya internasional. Pelaut dari mana aja, pelaut dari Indonesia mau dari mana saja, semuanya akan menggunakan aturan ini di laut gitu ya. Tidak ada yang menggunakan aturan yang lain, sehingga sama gitu. Kalau kamu posisinya head on situation gitu ya, actionnya apa kalau head on situation? Kalau kondisi kapalnya sedang berhadapan, actionnya apa? Starboard side. It must alter course to starboard. Good. Each vessel must alter course to starboard. So meet. Ketemunya di mana? Port to port. Nah, sehingga ketemunya lambung kiri dengan lambung kiri. Nah, itu yang namanya
port to port, ketemunya di lambung kiri ketemu dengan lambung kiri. Nah, di sini adalah geometri cahaya, ini aturan jarak. Nah, ini adalah sosok benda atau D-shape atau shape sosok benda. Sosok benda ini parameter dimensinya adalah lengthnya atau panjangnya more than 20 meter. Kalau panjangnya lebih dari 20 meter, kamu lihat dalam buku kamu, buku P2TL, ya, ada sosok benda itu ada yang bola, ada yang cone atau kerucut, ada yang silinder, dan juga ada yang belah ketupat. Kapan kamu akan menggunakan bola, kapan kamu menggunakan cone, kapan kamu menggunakan silinder, dan juga kapan kamu menggunakan belah ketupat, itu adalah tergantung daripada situasinya, ya, dan kapalnya. Situasinya sedang apa dan kapalnya. Misalnya itu tadi yang ada di papan itu kan, dia menggunakan two red signal in a vertical line di malam hari. Kalau di siang hari, kapal yang tidak dapat dikendalikan, maka dia menggunakan apa? Kapal yang tidak dapat dikendalikan. Kalau di sini malam hari, ya, ini night. Kalau day, dia pakainya apa? Day, kalau malam hari dia two red signal in a vertical line, kapal yang tidak dapat dikendalikan. Sekarang case-nya masih sama, kapal sedang trouble engine, maka dia akan bukan lampu lagi karena ini siang hari. Siang kamu nyalain lampu kelihatan nggak? Enggak, ya kan? Kalau siang nggak kelihatan, maka kalau dia siang hari, dia akan menaikkan atau hisap 2 bola hitam, gitu. Jadi kapal yang lain yang sedang berlayar di sekitar kamu akan melihat, oh, motor tanker Gandari misalnya, motor tanker Gandari sedang memasang 2 bola hitam, gitu kan. Kamu secara visual melihat, ya, melewat dengan binokular kamu melihat, oh, itu sedang memasang 2 bola hitam. Berarti kapalnya sedang not under command atau kapal yang sedang tidak dapat dikendalikan. Misalnya ternyata dalam voyage-nya kapal kamu sedang mau berlayar ke Tanjung Mas, misalnya ke Semarang. Di Semarang sedang penuh portnya atau SBM-nya sedang penuh. Kamu disuruh berlabuh jangkar dulu, misalnya. Berlabuh jangkar itu berarti apa yang kamu naikkan kalau berlabuh jangkar? Kalau berlabuh jangkar, one ball, ya, 1 bola. Ada di aturan 30, kamu bisa cek nanti di aturan 30. Kalau kapal sedang berlabuh jangkar nih, misalnya kapal sudah menurunkan jangkarnya, lego jangkar, jangkarnya sudah dilego sekian segel, ya. Kemudian kamu kan sudah mengamati tuh, ya, sekarang 2 segel, 3 segel di air, itu kan dilaporkan terus secara berkala dengan perwira yang ada di bridge. Nah, kemudian kalau sudah clear semuanya, everything okay, akan dilaporkan, now vessel lego jangkar already, sudah finish, ya, finish drop anchor, gitu. Jadi jangkarnya sudah selesai di drop, maka nanti akan disampaikan oleh perwira di anjungan, jangan lupa naikkan bola-bolanya misalnya. Maka kamu sebagai kadet, kamu akan naikkan bola-bolanya. Tetapi kalau nanti kita belajar di bridge atau di full mission bridge itu di simulator, itu karena simulasi, ya, nanti diklik atau dipencet aja yang gambarnya atau shape-nya bola, maka akan terlihat kapal kamu sedang berlabuh jangkar bila mana skenarionya berlabuh jangkar. Nah, kita akan lanjutkan dengan sound signal. Nah, sekarang ini isyarat bunyi, ya. Isyarat bunyi kalau kamu lihat sesuai aturan, ya, ada di 34, itu isyarat bunyi berhadapan dan juga menyusul, ya. Aturan 34, inside of another, olah gerak dasar atau pada saat maneuvering, ya, misalnya dibunyikan dead 1 kali pendek, berarti it's mean, ya, your vessel alter course to starboard atau mengubah haluan ke kanan.
Kalau dibunyikan terdengar bunyi det 2 kali misalnya, berarti mengubah haluan ke kiri. Kalau misalnya dibunyikannya 3 kali, det, berarti mengoperasikan mesin mundur. Atau misalnya tadi yang dijawab oleh siapa? Zaki. Ini udah hampir selesai. Geometri adalah pesan. Artinya posisi dan jarak lampu secara harfiah itu menggambar ukuran dan arah kapal pada kegelapan. Ya, referensi sistemnya. Nah, ini saya gunakan beberapa referensi. Yang pertama adalah untuk Colrec sendiri itu dari International Maritime Organization, Convention on International Regulation for Preventing Collision at Sea, yang kamu juga punya bukunya, P2TL dan Dinas Jaga. Kemudian ini beberapa jurnal yang digunakan tadi dalam pembelajaran hari ini, ada Kaufinsi et al. 2013 Human and Organizational Factor in Maritime Accident. Ini menggunakan analisis using human factor. Kemudian juga Maharani L dan Mustafa A 2025 itu analisis faktor penyebab kecelakaan kapal di perairan Indonesia. Ini ada pada jurnal Cakrawala Bahari. Nanti kalau kamu sedang cek-cek atau citasi jurnal bisa sambil dicari ini jurnalnya. Kemudian juga dari Potoknik T 2025 Navigational Decision Making Under Pressure, Journal of Marine Science and Engineering. Oke, ya. Sampai di sini any question? Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Setelah ini kita akan melanjutkan pembelajaran di simulator, ya. Seperti biasa akan dibagi menjadi beberapa grup, ya. Tetapi sebelumnya nanti kita awali dari briefing room terlebih dahulu. Oke, if no more question, ya, I think enough for today. Kita lanjutkan di simulator. Silahkan setelah ini semuanya langsung menuju briefing room full mission bridge simulator. See you. Demikian video pembelajaran mata kuliah P2TL dan Dinas Jaga 1 yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Semoga video ini bermanfaat dan menambah literasi wawasan kemaritiman. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.